kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTube aku, Rafika Flawena. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dengan kontenku. Nah, kemarin kan aku sempat bilang kalau isi konten aku yaitu tentang unboxing. Nah, aku pikir-pikir unboxing itu adalah salah satu konten yang bagus. Tapi sepertinya akan kurang berwarna jika hanya isinya unboxing aja. Jadi aku akan buat di dalam YouTube channel aku ini apa aja bisa terjadi. Jadi apapun bisa dibahas di dalam YouTube channel aku, mau cover ataupun DIY atau apapun itu akan bisa dibahas di konten YouTube aku. Jadi jangan lupa subscribe. Sesuai dengan judulnya, yaitu perbedaan otak kiri dan otak kanan. Jadi kamu lebih cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan. Jadi teman-teman, mungkin banyak yang tidak tahu di dalam otak kita ini terbagi atas dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Jadi aku akan bagikan beberapa gambar untuk kalian. Jadi ini gambarnya ini adalah untuk mengetes kalian apakah kalian lebih cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan, dan sekalian aku akan memberikan perbedaan dan penjelasannya. Jadi jangan di skip videonya ya. Nah, jadi di sini ada gambar otak, kita bisa perhatikan, yaitu otak itu terbagi atas dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan, dan memiliki fungsi masing-masing. Apakah fungsinya akan kita bahas di sini. Yaitu otak kiri itu sebagai tempat bahasa, angka, analisa, logika, urutan hitungan, dan detail. Dan dia itu ingatan jangka pendek. Nah, kalau otak kanan, dia itu isinya adalah kreativitas, konseptual, seni ataupun musik, gambar warna, dimensi emosi, imajinasi, melamun, dan itu ingatannya jangka panjang ya teman-teman. Jadi sudah bisa membedakan antara otak kiri dan otak kanan. Jadi isi otak kiri itu dia lebih ke logika, lebih ke hitungan, lebih ke saintik gitu ya, lebih ke anak IPA banget gitu ya. Dan juga kalau otak kanan dia itu lebih ke anak musik, anak seni gitu ya, karena dia penuh dengan kreativitas, warna, imajinasi gitu ya, yang dia itu ingatan jangka panjang begitu. Jadi teman-teman sudah mulai dari sini mungkin sudah paham aku lebih kemana nih, lebih suka pakai otak kiri atau otak kanan. Tapi kita akan menggunakan kedua otak ini, fungsi otak kiri dan otak kanan untuk melakukan pekerjaan begitu. Oke, jadi di sini aku akan memberikan satu gambar kepada kalian. Jadi di dalam gambar ini ada dua hewan. Kalian harus analisa gambar ini selama 5 menit. Aku kasih waktu ya. Oke, sudah 5 menit. Jadi di dalam gambar ini ada dua hewan, yaitu gambar harimau dan gambar monyet. Maaf ya, tidak ada menyinggung apapun di sini. Oke, jadi teman-teman, jika pertama kali kalian melihat gambar harimau, kalian itu lebih cenderung menggunakan otak kiri, yaitu orang yang lebih suka menganalisa sesuatu, menggunakan logika gitu, pemikiran yang lebih efisien dan tertata rapi gitu. Kalau kalian memiliki suatu permasalahan, kalian bisa melihat dari berbagai prospek. Misalnya gini, kalau aku melakukan ini gimana ya? Kalau aku melakukan ini gimana ya? Penuh dengan pertimbangan dan menggunakan logika gitu. Namun sifat buruknya adalah kalian itu keras kepala begitu ya. Nah, baru kedua, kalau kalian melihat gambar monyet, yang pertama kalian lihat adalah gambar monyet. Di sini kalian lebih dominan menggunakan otak kanan, yaitu sangat kreatif dan penuh dengan ide-ide yang baru. Jadi kalaupun menghadapi masalah, kita lebih cenderung dalam feeling gitu. Aku feelingnya gini nih, perasaan, menggunakan emosi gitu, perasaan. Nah, bagi kamu itu yang menggunakan perasaan itu, jadi kamu lebih kayak cenderung lah gitu dengan perasaan. Dan kalau
untuk menghadapi suatu mimpi dan tujuan, kamu itu kayak punya angan-angan yang besar gitu, punya mimpi yang sangat besar gitu, dan penuh dengan kreativitas itu tadi. Oke, selanjutnya ada gambar kedua. Kalian analisa gambar kedua ini adalah gambar biji kopi. Kalau kalian bisa menemukan seorang pria di antara biji kopi itu dalam waktu kurang dari 3 detik, artinya aku akan nyuruh kalian analisa dulu. Kalian perhatikan biji kopi itu. Kalau kalian bisa menganalisa, bisa mendapatkan seorang pria di dalam gambar kopi itu dalam waktu kurang 3 detik. Aku kasih waktu. Oke, waktunya habis. Sudah dapatkah atau belum? Jadi ini jawabannya, kalau bisa kamu mendapatkan gambar pria di dalam tumpukan kopi itu dalam waktu kurang dari 3 detik, artinya otak kanan kamu lebih berkembang dibandingkan rata-rata orang. Jadi lebih kayak otak kanan yang fungsinya tadi menganalisa gitu, berlogika, jadi lebih berkembang di antara beberapa orang, lebih tinggi. Nah, yang kedua, jika kamu menemukan kepala pria itu dalam waktu kurang lebih 1 menit, ini sudah 1 menit ya. Kalau kamu baru mendapatkannya baru saja, itu artinya kamu sama dengan rata-rata orang gitu. Artinya rata, sama aja gitu cara berpikirnya. Nah, jika kamu butuh waktu lebih dari 1 menit, ini udah lebih dari 1 menit. Jadi kalau kamu misalnya sudah mendapatkan lebih dari ini atau detik ini kamu baru mendapatkannya, artinya kamu kemungkinan kamu itu otak kanan kamu lebih sedikit lambat dibandingkan orang-orang pada umumnya gitu ya. Jadi agak lebih lambat dibandingkan orang-orang normal gitu. Oke, itu adalah tes kedua. Selanjutnya, gambar ketiga di sini adalah gambar hewan. Jadi aku kasih kalian waktu 5 detik untuk menganalisa hewan apa yang pertama kalian lihat. Oke, waktunya habis, sudah 5 detik. Nah, hewan apa yang pertama kali kalian lihat? Ada 2 jawaban, yaitu kelinci dan juga bebek. Ya. Oke, kalau kalian pertama kali melihat hewan kelinci, artinya kalian itu cepat waspada, ya. Artinya gini, cara berpikir kalian itu spontan, tapi tetap memiliki analisa gitu, dan lebih cenderung aktif. Seperti ini contohnya, kalian itu spontan melakukan sesuatu, tetapi dalam melakukan sesuatu itu kalian berpikir dulu untuk melakukannya gitu. Dan kalian itu juga punya humor yang sedikit garing gitu. Oke, yang kedua gambar bebek. Kalau kalian melihat hewan bebek di dalam gambar tersebut, artinya kalian orang yang pengen terus bergerak maju. Kalau misalnya kalian tipe orang yang dominan, berpikir menggunakan otak kanan gitu ya, lebih menganalisa gitu. Ini bentuknya begini, lebih ke logika. Dan tipe ini sangat memperhatikan keestetikan sesuatu gitu. Dan juga tidak memerlukan waktu yang terlalu berburu-buru gitu, kayak tidak terburu-buru seperti yang kelinci tadi ya. Kalau kelinci tadi tuh dia sangat cepat, tapi kalau bebek ini kalian itu orang yang nggak suka terburu-buru sekali gitu. Oke, selanjutnya gambar sepatu. Kalian bisa perhatikan gambar sepatu ini ada warna, yang pertama warna pink putih, dan yang kedua toska dan abu-abu. Kalian lihat sepatu itu warnanya apa? Oke, kalau kalian lihat warna toska dan abu-abu, artinya kalian lebih menggunakan otak kanan. Kalau kalian melihat pink putih, kalian lebih ke otak kiri gitu ya. Jadi perbedaannya tadi sudah tahu kan, otak kanan dan otak kiri begitu.
Jadi ya kalian bisa melihat dan kalian bisa mempertimbangkan. Ini mungkin di tes-tes yang aku udah kasih tadi, mungkin di gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, bahkan kalian misalnya pertama otak kiri nih lebih dominan, kedua otak kanan, ketiga otak kiri, jadi seimbang gitu, maksudnya berarti kalian orangnya dominan gitu, lebih tidak ada terlalu yang menonjol, jadi kayak dominan gitu, keduanya jalan secara beriringan. Kalau misalnya kalian lebih dominan ke kanan, ke kiri, berarti ya lebih dominan gitu. Nah, tapi ini hasilnya tidak valid, kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing. Ya, bagaimanalah kita memperlakukan otak kita ini dengan baik, ya. Apa yang kita suka, apa yang kita mau, kita bisa kembangkan menggunakan otak kiri dan otak kanan kita. Jadi pergunakan otak kita dengan baik gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini karena durasinya juga sudah cukup panjang, jadi aku akhiri. Terima kasih sudah mengikuti tesnya dan juga sudah menonton. Juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel aku ucapkan terima kasih banyak. Dan juga untuk teman-teman yang baru datang ke dalam channel aku ingin sampaikan terima kasih. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian video-video yang ada di YouTube channel aku, supaya aku juga semakin semangat, karena aku baru-baru aja terjun ke dalam dunia ini, jadi dunia YouTube maksudnya ya. Jadi aku supaya lebih termotivasi lagi dengan bertambahnya jumlah subscriber aku, begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Dadah.